Iya, saudara, hari ini kita akan membicarakan tentang peradaban di Jawa Timur, terutama peradaban manusia di Probolinggo. Dari masa kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, sampai kerajaan Mataram Baru, Probolinggo merupakan wilayah tapal perbatasan dari 2 sampai 3 kerajaan, ya saudara. Jadi Probolinggo tidak luput dari serangan-serangan musuh. Juga sering terjadi perang lokal di Probolinggo, itu ya. Perang lokal ini yang dimaksud adalah perang antara masyarakat Probolinggo melawan masyarakat Probolinggo yang diadu domba oleh kekuasaan atau oleh kerajaan, ya saudara. Jadi pada masa kerajaan Majapahit dulu itu pernah ada perang saudara yang bernama Perang Paregreg. Nah, yang mana pesertanya itu diantaranya prajurit Majapahit, juga masyarakat Majapahit atau masyarakat yang berpihak kepada Majapahit, juga masyarakat Probolinggo yang berpihak kepada Belambangan. Malum ya, pada waktu itu Probolinggo terbelah menjadi 2, menjadi wilayah kerajaan Majapahit dan menjadi wilayah kerajaan Belambangan. Bersamaan dengan masa itu hadirlah salah satu seorang wali yang kemudian mendidik masyarakat Probolinggo agar tidak memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian pada masa itu juga masuklah Islam pertama kali ke Probolinggo, yang kemudian diyakini oleh masyarakat Probolinggo, sehingga masyarakat Probolinggo tidak ikut campur dengan urusan kekerajaan, ya saudara. Yang mana ditandai dengan dibangunnya masjid pertama kali di Probolinggo, yaitu yang kemudian diberi nama Masjid Santana. Dan budaya orang-orang zaman dulu itu, termasuk orang Probolinggo ya, jika mengabdi kepada suatu tempat atau suatu kerajaan atau suatu negara, maka mereka tidak akan tanggung-tanggung, ya saudara. Jadi itulah sebabnya terjadi perang lokal antara masyarakat Probolinggo melawan masyarakat Probolinggo. Jadi mereka membela kesatuan atau membela negara mereka, membela pemerintahan mereka agar tidak diganggu oleh negara lain atau kerajaan lain, ya saudara. Jadi terjadilah perang saudara atau perang lokal, yang mana pada masa kerajaan Mataram dulu itu pernah terjadi mulai dari perbatasan sampai ke wilayah Belambangan itu pada tahun 1611. Kemudian tahun 1633 pun terjadi perang lokal, ya saudara, yang mana kerajaan Mataram Baru telah menempatkan senopati perangnya untuk menempati posisi-posisi yang urgent atau posisi-posisi yang strategis di wilayah perbatasan, bahkan masuk ke wilayah kerajaan Belambangan. Dan tugas dari para senopati ini yaitu menghimpun kekuatan di desa-desa agar tidak terlalu banyak korban dari prajurit asli kerajaan Mataram. Jadi masyarakatlah yang kemudian dipertemukan dengan prajurit-prajurit Belambangan.
prajurit Belambangan atau melihat tentaranya diaduk-aduk oleh masyarakat dari wilayah lain, maka masyarakat wilayah Belambangan pun turun membela. Terjadilah perang saudara pada waktu itu ya saudara. Jadi memang dari dulu pemerintahan itu memang sudah licik ya saudara ya, diadu domba. Kemudian pada saat itu kerajaan Mataram tidak mampu menaklukkan kerajaan Belambangan. Akhirnya kerajaan Mataram meminta bantuan kepada VOC atau kolonial. Ya, VOC itu serikat dagang ya saudara, bukan suatu negara, namun dia memiliki atau dibackingi oleh company. Company ini adalah pasukan militer kerajaan Belanda yang pada waktu itu termasuk sebagai tentara yang modern ya, karena memegang bedil ya saudara. Bedil ini mampu membunuh dari jarak lebih dari 10 meter. Sedangkan kita senjatanya pada waktu itu yaitu panah yang mampu juga membunuh musuh dari jarak jauh ya saudara, dengan membidikkan panahnya. Lalu terjadilah pertempuran besar di wilayah Jawa Timur yang diawali dari wilayah Probolinggo, yang mana dalam sejarah tercatat sebagai Perang Bubutan Bayu, yang mana masyarakat Belambangan yang laki-laki yang bisa memegang senjata itu turun langsung ke lapangan membantu kerajaan Belambangan. Melihat saudaranya dibantai oleh pasukan asing atau company, maka masyarakat Probolinggo yang berada atau mengabdi kepada kerajaan Mataram pun berbalik menyerang pasukan company pada masa itu ya saudara, menyerang pasukan company. Akhirnya company kewalahan dan pertempuran Bubutan Bayu itu memakan korban banyak sekali di pihak company ya, karena masyarakat Belambangan maupun masyarakat dari kerajaan Mataram itu bersatu padu menyerbu pasukan company yang datang. Akhirnya beberapa gelombang pasukan company pun menyerbu habis-habisan dengan segala daya dan upaya, dengan segala pertempuran alat-alat menggunakan alat-alat berat ya saudara, seperti brand, Mauser dan lain-lain itu digunakan. Akhirnya pada masa itu Belambangan pun jatuh tepat pada tahun 1677 dengan ditandai runtuhnya kerajaan Belambangan pada waktu itu ya saudara. Dan sejak saat itu tidak ada lagi yang namanya perang lokal yang dilakukan oleh masyarakat Probolinggo hingga pada masa masuknya Belanda atau kolonial atau penjajah ke wilayah Probolinggo yang diawali pada tahun 1743. Nah, disinilah dimulai peperangan antara masyarakat Probolinggo melawan penjajah Belanda. Lanjut ke part 2 atau seri kedua nantinya yang akan diceritakan ya oleh saya sendiri, Cak Eko Probolinggo. Dan jangan lupa ketika Anda menonton video ini di subscribe ya, subscribe untuk mendukung channel ini agar menjadi channel yang besar dan Anda pun dapat pengetahuan tentang sejarah wilayah Probolinggo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Bye bye.